Yo guys, balik lagi dengan Wibu Aku. Di video sebelumnya menceritakan Luffy dan para nakamanya berhasil membawa Robin kembali dari pemerintah dunia. Hebatnya lagi, mereka berhasil lolos dari serangan pemusnah massal Buster Call, yang dimana konon katanya tidak ada yang pernah berhasil lolos dari serangan Buster Call. Namun ternyata hal itu tidak sepenuhnya benar, karena buktinya bajak laut topi jerami berhasil kembali dengan selamat. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi, supaya kalian selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari Mimin. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Enies Lobby Part 3. Part kali ini diawali dari kelompok Luffy yang berhasil lolos dari kejaran armada angkatan laut. Kemudian mereka menuju Water 7 kembali. Di saat itu Nami kebingungan tentang kapal mereka, yaitu Going Merry-Go yang masih bisa berlayar. Benar-benar sesuatu yang di luar nalar. Lalu tiba-tiba saja secara tak terduga kapal Going Merry-Go rusak cukup parah. Di saat bersamaan, Iceberg datang bersama dengan anak buahnya. Saat itu Luffy meminta Iceberg untuk memperbaiki Going Merry-Go. Akan tetapi Iceberg menolaknya dengan alasan Going Merry-Go sudah rusak parah. Iceberg juga menjelaskan kalau sebelumnya ia menemukan Going Merry-Go terdampar di sebuah pulau potongan. Saat itu kondisinya sudah rusak parah. Namun secara tak terduga kapal itu seperti berbicara ke Iceberg. Kapal itu meminta tolong untuk diperbaiki. Hal tersebut membuat Iceberg terkejut karena ini pertama kalinya ia melihat kejadian yang sangat aneh. Iceberg pun memperbaiki kapal tersebut. Setelah itu kapal itu berterima kasih dan pergi berlayar sendiri. Setelah mendengar cerita Iceberg, Luffy jadi tertegun karena ternyata Going Merry-Go benar-benar hidup. Pantas saja sebelumnya Usopp dan yang lainnya bisa mendengar suara dari Going Merry-Go datang untuk menjemput mereka di Enies Lobby. Mengetahui hal tersebut, semua kru merasa sedih karena Going Merry-Go sudah tak bisa diperbaiki lagi. Lalu mereka memutuskan untuk mengistirahatkan Going Merry-Go dengan membakarnya. Scene ini benar-benar fenomenal di anime One Piece karena sangat mengharukan, di mana Luffy sebagai kapten harus membakar Going Merry-Go. Di saat-saat terakhirnya, Going Merry-Go berbicara. Ia mengatakan kalau dia berterima kasih kepada Luffy dan yang lainnya. Hal tersebut membuat semuanya menangis lantaran begitu banyak kenangan yang mereka jalani selama ini. Bahkan mereka semua sudah menganggap Going Merry-Go sebagai teman. Luffy meminta maaf kalau dirinya sering merusak bagian kapal. Ia juga meminta maaf untuk teman-temannya yang juga suka membuat kapal menjadi kotor dan rusak. Benar-benar scene paling menggetarkan hati. Ditambah flashback dari keseharian dan kelucuan kru topi jerami di atas kapal Going Merry-Go yang membuat adegan jadi lebih mengharukan. Akhirnya semua kru topi jerami mengucapkan selamat tinggal kepada Going Merry-Go untuk selamanya. Dan inilah salah satu scene yang membuat para fans One Piece menangis. Singkat cerita, Luffy kini sedang istirahat di Water 7. Mengingat sebelumnya mereka semua telah bertarung dengan cukup keras. Namun Usopp belum kembali ke dalam kru karena dia masih malu untuk kembali ke dalam kru. Dia masih butuh waktu untuk berpikir sejenak. Cerita beralih ke Franky dan Iceberg yang sedang membicarakan impian masing-masing. Impian Franky ingin membuat kapal impiannya dan digunakan oleh bajak laut topi jerami. Sementara Iceberg ingin membuat kota Water 7 mengapung dengan cara membuat kota Water 7 layaknya sebuah kapal. Karena kota Water 7 sering terkena bencana gelombang air laut yang setiap tahun semakin besar. Kemudian Franky menemui kru topi jerami untuk memberitahu kalau dirinya akan membuat kapal untuk mereka. Hal tersebut membuat kru topi jerami senang karena mereka jadi bisa melanjutkan petualangan. Franky juga menjelaskan kalau uang 200 juta berry yang ia curi dari kru topi jerami telah dibelikan kayu yang sangat langka. Kayu itu bernama Adam yang konon katanya kayu itu sangatlah kuat. Bahkan kayu itu dulunya pernah dipakai untuk membuat kapal
dari Raja Bajak Laut Goldie Roger yang bernama Oro Jackson. Hal tersebut membuat kru topi jerami makin senang karena Franky akan memberikan kapal yang sangat bagus. Lalu Franky mulai mengerjakan kapal impiannya itu. Namun secara tak terduga ia dibantu oleh Iceberg dan para kelompok Galelai Company. Di sisi lain, Zoro melihat ada kelompok angkatan laut yang datang ke Water Seven. Lalu Zoro berusaha untuk memberitahu kelompoknya, tapi ia malah tersesat di saat-saat genting seperti ini. Ternyata angkatan laut yang datang adalah Garp sang pahlawan, yang dimana dulu ia dikenal sebagai rival dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Bisa dikatakan orang ini adalah orang paling berbahaya bagi bajak laut. Singkat cerita, Garp dan pasukannya sudah mengepung tempat istirahat Luffy dan kawan-kawan. Lalu dengan cepat ia mengejutkan semua kru yang ada di sana. Di sini terungkap fakta kalau Garp adalah kakek dari Luffy. Ia datang ke sini hanya sekedar ingin bertemu dengan cucunya sendiri dan melihat keadaannya. Karena Garp sudah meninggalkan Luffy dari sejak masih kecil. Garp juga menceritakan kalau dia mendidik Luffy dengan sangat keras untuk menjadi angkatan laut. Namun sayangnya Luffy malah menjadi bajak laut. Karena ia terinspirasi dari bajak laut Akagami. Tentu saja hal itu membuat Garp kesal. Garp juga menjelaskan siapa Akagami sebenarnya. Bajak laut Akagami bukanlah bajak laut sembarangan. Karena ia sekarang adalah penguasa dari dunia baru. Dunia baru adalah dunia yang diperintah oleh para bajak laut. Dunia baru kini dikuasai oleh 4 bajak laut. Mereka dikenal dengan nama Yonko atau 4 kaisar. Dunia baru adalah daerah yang tidak tersentuh oleh pemerintah karena mengingat para Yonko memiliki armada yang cukup besar. Luffy sama sekali tidak mengerti dengan apa yang kakeknya jelaskan. Dia hanya menangkap kalau Shanks baik-baik saja. Garp juga membocorkan identitas ayahnya Luffy yang bernama Monkey D. Dragon. Hal tersebut membuat teman-teman Luffy jadi terkejut bukan main, sebab Luffy ternyata adalah anak dari seorang kriminal yang paling dicari. Karena Dragon adalah pimpinan dari kelompok revolusioner, kelompok itu punya tujuan untuk menggulingkan pemerintahan dunia. Kini para nakama Luffy bisa mengerti kenapa sifat Luffy seperti ini, lantaran ia memiliki keluarga yang cukup mengerikan. Selanjutnya secara tak terduga, mereka bertemu dengan teman lama yaitu Koby dan Helmeppo. Yang saat ini mereka berdua sudah cukup berubah, dari segi penampilan maupun kekuatan fisik. Hal itu membuat Luffy terkejut. Padahal sebelumnya Koby masih seperti bocah biasa. Luffy juga senang karena dia bisa bertemu dengan Koby lagi. Koby mengatakan kalau suatu saat nanti dirinya akan menjadi kuat agar bisa melawan Luffy. Koby juga memiliki mimpi ingin menjadi seorang admiral. Mendengar itu, Luffy sangat senang bisa memiliki rival seperti Koby. Mereka berdua berjanji kalau suatu saat nanti akan saling bertarung sungguh-sungguh saat Koby sudah menjadi admiral. Sementara itu, Garp menunda untuk menangkap Luffy karena sekarang sedang tidak mood. Di sisi lain, Franky dan yang lain masih mengerjakan kapal agar bisa jadi tepat waktu. Kemudian di malam harinya, Luffy dan kawan-kawan mengadakan pesta besar-besaran bersama penduduk Water Seven. Dan ternyata Usopp juga ada di sana. Namun ia masih menyamar sebagai Sogeking. Di saat pesta tengah berlangsung, hal tak terduga terjadi. Aokiji datang menemui Robin secara sembunyi-sembunyi. Di sana Aokiji menanyakan apakah yang Saulo katakan dulu benar. Robin menjawab kalau yang Saulo katakan itu benar, dan kini ia sudah mendapatkan teman seperti yang dimaksud oleh Saulo dulu. Mendengar hal tersebut, Aokiji pun pergi dan melepaskan Robin, karena tujuan Saulo sebelumnya sudah tercapai. Kalau diperhatikan, Aokiji ini seperti menjaga Robin selama ini. Dia melakukan hal ini karena Saulo adalah temannya. Keesokan harinya ada sebuah kabar yang menggemparkan, yang dimana ada 2 Yonko saling bertemu. 2 Yonko yang bertemu adalah Akagami Shanks dan Shirohige atau Edward Newgate. Terlihat kekuatan dari Shanks sangatlah kuat, bahkan sampai membuat beberapa anak buah Shirohige pingsan. Tujuan Shanks datang untuk meminta Shirohige menyuruh Ace untuk kembali. Karena saat ini Ace sedang mengejar kru yang berkhianat, yaitu Marshall D. Teach, yang dimana kini ia sudah punya kelompok bajak laut sendiri yang bernama Kurohige. Ace mengejarnya karena Teach telah membunuh salah satu teman krunya saat masih menjadi kru dari Shirohige. Ace punya pilihan membawanya hidup-hidup atau dalam keadaan mati. Namun sayangnya Shirohige menolak permintaan dari Shanks, lantaran Shirohige ingin memberi pelajaran langsung ke Teach. Hal ini sangat biasa karena bajak laut memiliki pemikiran idealis masing-masing. Lalu tiba-tiba mereka pun saling menarik senjata masing-masing. Shirohige dan Shanks saling bertarung. Bahkan sampai membuat langit terbelah.
Suasana ini tercipta karena ada benturan dari kekuatan yang bernama Haki. Haki adalah kekuatan yang hampir mirip dengan kekuatan dari Doriki milik Lucy, namun bedanya Haki lebih kuat. Beberapa hari berselang, ada kabar besar yang mengejutkan lagi. Kini bajak laut topi jerami jadi terkenal di seluruh dunia karena mereka telah menghancurkan Enies Lobby dan membawa kabur buronan yaitu Nico Robin. Atas hal tersebut membuat bounty kelompok ini menjadi naik, yang dimana bounty Luffy naik jadi 300 juta berry, bounty Zoro menjadi 120 juta berry, bounty Nami jadi 16 juta berry, bounty Sanji jadi 77 juta berry, bounty Chopper jadi 50 berry, bounty Nico Robin jadi 80 juta berry, bounty Sogeking atau Usopp jadi 30 juta berry. Dan ternyata Franky juga mendapatkan bounty sebesar 44 juta berry. Karena hal tersebut, para bawahan Franky meminta Luffy untuk membawa Franky bersamanya karena mereka takut tak bisa melindunginya lagi. Luffy merasa senang karena ia memang sedang mencari kru yang bisa memperbaiki kapal. Setelah itu mereka pun melihat kapal mereka yang sudah jadi. Namun Franky tidak ada di sana karena ia tak mau ikut bersama dengan bajak laut topi jerami karena ia memiliki kewajiban untuk melindungi kota Water 7. Kapal yang Franky buat sangatlah bagus, ukurannya 2 kali lipat dari Going Merry-Go. Fasilitasnya juga sangat lengkap, ada kebun dan akuarium juga. Di sisi lain, bawahan Franky mencoba membujuk agar ia ikut dengan Luffy dan kawan-kawan. Franky awalnya sempat menolak, namun salah satu bawahannya berbuat nekat, di mana ia mencuri celana dalam Franky dan pergi membawanya menuju ke tempat Luffy. Kejar-kejaran yang konyol pun terjadi, sampai akhirnya ia tiba di tempat kapal topi jerami. Namun Franky masih menolak ajakan dari Luffy. Robin bahkan sedikit memaksa Franky dengan cara yang agak kasar. Impian Franky yang sebenarnya adalah membuat kapal yang berlayar sampai ujung dunia. Karena hal itu, Franky sampai menangis. Dan kini Franky sudah resmi menjadi anggota bajak laut topi jerami. Di saat bersamaan pula, Garp datang dan langsung menyerang Luffy dan kawan-kawan. Alasannya sekarang ia sedang ingin menangkapnya. Atas hal tersebut membuat mereka semua bersiap untuk berlayar. Namun sebelum itu Usopp datang dan meminta maaf ke Luffy kalau dulu dirinya sudah meninggalkannya. Hal itu membuat Luffy senang karena Usopp telah kembali. Sebelum Usopp kembali ada sebuah perdebatan di antara para kru, terutama Zoro. Zoro tak mau Usopp kembali karena ia tak menghormati Luffy sebagai kapten. Zoro berkata mau sebodoh apapun Luffy dia tetap seorang kapten. Jika Usopp kembali dengan mudah, ia khawatir hal tersebut akan terulang kembali. Zoro tak masalah kalau Usopp duluan yang meminta maaf. Kembali ke cerita, Luffy dan kawan-kawan masih berusaha untuk kabur dari serangan kakeknya Luffy. Sebenarnya mereka bisa kabur dengan cepat, namun Franky malah ingin menamai kapal baru ini. Setelah beberapa perdebatan singkat, nama dari kapal baru bajak laut topi jerami adalah Tousan Sanigo. Nama ini adalah pemberian dari iceberg yang memiliki arti sebuah kapal yang akan melewati 1000 pulau. Lalu mereka pun kabur menggunakan Coup de Barge. Di tempat lain kita diperlihatkan Ace yang mencoba menghentikan Teach. Namun Teach tak menghiraukannya, alhasil bentrokan pun terjadi, di mana Ace dengan kekuatan api melawannya. Namun secara tak terduga ternyata Teach memiliki kekuatan buah iblis yang sangat mengerikan, yang dimana kekuatan buah iblis Teach bisa menetralkan kekuatan buah iblis musuh. Atas hal tersebut Ace pun tertangkap olehnya. Ace pun dibawa oleh Teach dan kelompok bajak lautnya ke pemerintahan dunia agar dirinya bisa menjadi Oka Shichibukai. Arc di sini sampai di sini dulu. Mungkin Mimin akan lanjutkan ke arc selanjutnya, yaitu arc Thriller Bark. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di next alur cerita anime selanjutnya. Salam Wibu Akut.